Halo semuanya. Saya Bang Suratama. Saya Lucia Melania Pratiwi. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa permasalahan mengenai distribusi sampling mean dan beta mean. Ya. Selamat menikmati. Jadi soal yang pertama kita ambil dari Walpole nomor 8.25. Yang kita ketahui itu the average life of a bread making machine is 7 years. Berarti mu-nya itu 7 tahun. With a standard deviation of 1 year, berarti sigmanya atau simpangan bakunya itu 1. Diasumsikan kalau masa hidupnya dari mesin ini tuh didekati dengan distribusi normal. Lalu kita diminta untuk mencari yang A, peluang dari lama hidupnya 9 random sampel mesinnya itu di antara 6,4 dan 7,2 tahun. Kita ketahui N-nya 9, lalu yang ditanyakan peluang 6,4 kurang dari X kurang dari 7,2. Lalu karena didekati dengan distribusi normal bakunya atau Z-nya itu diperoleh dengan rumus X bar min mu per sigma per akar N. Yang ini sama dengan X bar-nya itu 6,4 dikurangi mu-nya 7 per sigmanya 1 per akar 9. Ini sama dengan negatif 0,6 per 1 per 3 yang sama dengan negatif 1,8. Lalu Z yang kedua itu 7,2 dikurangi 7 per 1 per 3 sama dengan 0,2 per 1 per 3 sama dengan 0,6. Jadi peluang 6,4 kurang X kurang 7,2 ini mendekati peluang negatif 1,8 kurang dari Z kurang dari 0,6. Lalu peluang ini itu kalau digambarkan itu seperti ini. Di sini ada negatif 1,8, di sini ada 0,6. Jadi peluangnya itu di antara ini negatif 1,8 dan 0,6. Sehingga cara mencari peluang ini bisa dengan peluang Z kurang dari 0,6 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 1,8. Lalu dengan menggunakan tabel distribusi normal, peluang Z kurang dari 0,6 itu sama dengan 0,7257 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 1,8 itu 0,0359 sama dengan 0,6898. Jadi peluang mesin hidup itu di antara 6,4 dan 7,2 tahun itu 0,6898. Lalu yang B, kita diminta untuk mencari nilai X di sebelah kanan dengan peluang itu 15% yang diambil dari random sample berukuran 9.
Jadi kita ketahui kalau peluang X karena to the right, jadi sebelah kanannya berarti lebih besar dari X kecil, itu sama dengan 15% itu kalau didesimalkan menjadi 0,15. Lalu normal bakunya sama, mencarinya X barnya itu X kurangi mu-nya tadi 7/1/3, sehingga peluang dari Z itu lebih dari X kurang dari 7/1/3 sama dengan 0,15. Karena pada tabel distribusi normal itu nilai-nilai peluangnya itu adalah nilai peluang Z kurang dari sekian, maka jika kita ingin menggunakan tabel distribusi normal akan lebih mudah jika kita mengubahnya bentuk ini dulu menjadi peluang Z kurang dari X kurang 7/1/3. Nah, karena ini kurang dari, maka nilai 0,15 ini berubah menjadi 1 dikurangi 0,15 yang sama dengan 0,85. Lalu nilai dari X kurangi 7/1/3 ini akan sama dengan nilai Z dengan peluang 0,85. Kalau dilihat di tabel itu nilai Z yang peluangnya 0,85 itu tidak ada. Jadi kita mencari yang nilai Z yang peluangnya itu mendekati 0,85, yaitu Z1,03 dengan peluangnya itu 0,8485. Lalu kedua ruas kita bagi 3. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 7 sama dengan 7,34. Jadi kita memperoleh nilai X-nya itu 7,34. Selanjutnya, untuk distribusi sampling beda-min menggunakan soal yang masih dari buku Walpole yang 8.30. Ini kita dikasih tahu bahwa rata-rata nilai dari mahasiswa baru di suatu kampus itu 540 dengan simpangan bakunya 50. Lalu kita disuruh mencari kemungkinan dari dua grup random sampling yang diisi oleh 32 siswa dan 50 siswa, nanti nilainya, rata-rata nilainya itu berbeda lebih dari 20 poin, sama di antara 5 sampai 10 poin bedanya. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Min-nya itu 540, lalu simpangan bakunya adalah 50. Lalu sampel 1 isinya 32 dan sampel 2 isinya 50 siswa. Karena ini kita tidak tahu ini distribusi apa, tetapi kedua sampel ini lebih besar dari 30. Jadi bisa kita dekati dengan distribusi normal. Nah, lalu untuk yang pertama, yang A, kan kita disuruh mencari yang lebih dari 20 poin. Lebih dari 20 poin ini dapat dilihat dari X bar min 1, X bar 1 kurangi X bar 2 lebih dari 20, atau X bar 2 kurangi X bar 1 lebih dari 20 juga. Untuk yang kedua ini kita rubah menjadi X bar 1 kurangi X bar 2 kurang dari min 20. Jadi nanti kita gunakan yang pertama dan yang kedua ini. Selanjutnya kita cari peluangnya. Berapa peluang untuk mendapatkan sekian dan sekian. Kita tulis P X bar 1 kurangi X bar 2 lebih dari 20. Kita jumlahkan dengan peluang X bar 1 kurangi X bar 2
kurang dari negatif 20. Karena ini masih dalam X, akan kita dekati dengan simpangan baku. Karena ini masih dalam peluang ini, akan kita cari dengan mendekatinya dengan distribusi normal baku. Jadi kita cari dulu Z1 nya itu adalah 20, kita kurangi dengan mu X1 kurangi X2 dibagi dengan sigma X bar 1 kurangi X bar 2. Z2 nya juga sama, negatif 20 kita kurangi dengan mu X1 kurangi X bar 2 dibagi sigma X bar 1 kurangi X bar 2. Karena kita belum memiliki mu X bar 1 kurangi X bar 2 dan sigma X bar 1 X bar 2, kita cari dahulu kedua komponen tersebut. Mu X bar 1 kurangi X bar 2 kita dapatkan dengan cara mengurangkan mu X bar 1 kita kurangi dengan mu X bar 2. Yaitu kita tahu kalau kedua sampel ini dari satu populasi yang sama, berarti nanti mu X bar 1 sama dengan mu X bar 2 itu juga sama dengan 540. Jadi 540 kita kurangi 540, hasilnya 0. Lalu untuk sigma X bar 1 kurangi X bar 2 kita dapatkan dari mengakarkan penjumlahan variansi dari variansi yang pertama dan variansi kedua. Variansi X bar 1 per N1 kita tambahkan dengan variansi X bar 2 kita bagi dengan N2. Ini adalah 2500 kita bagi dengan 32 ditambah dengan 2500 kita bagi dengan 50. Nanti bisa dicari menggunakan kalkulator atau secara manual, akan didapatkan dengan 11,31. Jadi kita sudah punya mu-nya dan sigma-nya. Jadi bisa kita cari Z1 dan Z2-nya. Selanjutnya kita mencari Z1 dan Z2. Kita sudah tahu tadi Z1 sama dengan 20 kurangi mu, mu-nya tadi 0. Kita bagi dengan sigma, sigma-nya adalah 11,31. Z2-nya juga hampir mirip, negatif 20 kurangi 0 dibagi 11,31. Ini adalah 1,77 dan ini adalah negatif 1,77. Jadi kita bisa cari peluangnya Z lebih dari 1,77 dan ini P Z kurang dari min 1,77. Ini kita tambahkan. Nah, ini kan masih dalam bentuk lebih dari. Kita rubah menjadi kurang dari, menjadi 1 kurangi P Z kurang dari 1,77 ditambah dengan P Z kurang dari 1,77. Nah, selanjutnya bisa dicari nilai dari ini menggunakan tabel distribusi normal. Jadinya 1 kurangi 0,9616 kita jumlahkan dengan 0,0384. Ini hasilnya adalah 0,0768. Seperti ini. Jadi peluang berbeda lebih dari 20 poin adalah 0,0768. Seperti itu. Lalu soal yang B adalah bedanya itu di antara 5 dan 10 poin. Hampir sama, kita lihat dulu dari X bar 1 kurangi X bar 2. Ini di antara 5 dan 10. Dan ini X bar 2 kurangi X bar 1 di antara 5 dan 10 juga. Kalau yang ini kita rubah bentuk menjadi X bar 1 kurangi X bar 2, ini menjadi di antara min 10 hingga min 5.
Caranya sama, peluang dari kedua ini kita dekati dengan distribusi normal baku. Jadinya adalah 5 X1 X bar 2 kurang dari 10 ditambah dengan peluang min 10 diantara X1 X bar 2 kurang dari min 5. Gunakan, kita rubah menjadi Z dengan 5. Tadi sudah kita cari mu-nya adalah 0, kita bagi dengan 11,31. Ini hasilnya adalah 0,44. Z1 lalu Z2 yang 10 kurangi mu-nya 0 tadi, kita bagi dengan 11,31, ini hasilnya 0,88. Lalu kita rubah Z3 nya, min 10 kurangi 0 bagi 11,31, hampir mirip ini tapi negatif 0,88. Lalu Z4 nya adalah yang min 5, mirip yang pertama, jadinya negatif 0,44. Jadi kita cari peluangnya sudah menjadi distribusi normal baku. Kita tambahkan nilai-nilai ini bisa didapatkan dari tabel distribusi baku yang ada bisa di buku atau kalian cari di internet. Karena ini bentuknya adalah distribusi baku, jadi misalnya ini 0,44, di sini 0,88. Untuk ini kan diantaranya, berarti peluangnya ada di sekitar sini. Berarti kita mengurangkan yang 0,88 kita kurangkan dengan 0,44. Begitu pula yang sini. Jadi nanti negatif 0,44 kita kurangi dengan peluangnya negatif 0,88. Peluang dari 0,88 kita kurangi dengan peluang dari Z kurang dari 0,44, kita jumlahkan dengan peluangnya Z kurang dari min 0,44, kita kurangi dengan peluang dari Z kurang dari 0,88. Nilai dari peluang ini bisa kalian temukan di tabel peluang. Nanti ini adalah 0,8106, kita kurangi dengan 0,6700 ditambah dengan 0,3300, kita kurangi dengan 0,1894. Nanti hasil akhirnya adalah 0,2812. Jadi peluang kedua kelompok itu bedanya di antara 5 sampai 10 poin itu peluangnya ini 0,2812. Seperti itu teman-teman untuk yang bagian distribusi sampling beda min. Terima kasih. Begitu teman-teman pembahasan beberapa masalah. Semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.